Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ning Monik Ani Putra dalam channel Couple Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekolah Panguripan kita pada saat ini akan bicara tentang pembukuan. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dunia bisnis ataupun tidak, itu kita selalu resah dengan bagaimana nih pendapatan saya, berapa besar nih pengeluaran saya. Jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Kita selalu resah akan hal itu. Wah, jangan-jangan saya ini besar pasak daripada tiang ya. Wah, jangan-jangan harta saya ini begini. Wah, jangan-jangan uang saya begini. Wah, jangan-jangan pendapatan saya begini. Kita selalu resah akan itu. Tapi, pertanyaan penting. Kalau kita selalu concern dengan pembukuan mengenai keuangan kita, berapa besar pemasukan kita, berapa besar pengeluaran kita, pernahkah sedikit kita luangkan waktu untuk concern dengan pembukuan keimanan kita? Wah, hari ini kira-kira saya sudah melakukan berapa banyak dosa ya? Wah, besok targetnya saya harus melakukan apa ya? Zikir berapa kali? Sholat sunnah berapa kali? Mengaji berapa juz? Karena hari ini saya melakukan banyak dosa. Sehingga, pernahkah kita bersibuk-sibuk, deg-degan ketika harus berhadapan dengan pembukuan keimanan kita? Bukankah hidup harus balance? Bukankah sering sekali kita mengucapkan, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Tapi berapa banyak di antara kita yang concern dengan pembukuan keimanan? Padahal apa yang kita lakukan jauh dari lisan yang kita ucapkan, atau kata-kata yang kita ucapkan lewat lisan kita tadi. Kita terlalu concern dengan masalah dunia. Bahkan celakanya lagi, masalah harta, masalah perhitungan uang. Kita akan deg-degan apabila kita besar pasak daripada tiang. Pernahkah kita deg-degan saat kita besar pasak daripada tiang, dalam artian, waduh, saya tekor ini, saya defisit ini, karena amal kebaikan saya minus dibanding dengan amal keburukan saya? Pernahkah kita deg-degan ketika berpikir masalah itu? Wahai saudaraku sesama muslim, seperti yang kita tahu dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, dari situ harusnya yang membuat kita deg-degan, supaya kita bisa deg-degan saat kita melakukan pembukuan keimanan adalah ingat akan kematian. Saat kita ingat akan kematian, maka akan berbalik 180 derajat. Yang tadinya kita sangat concern dengan pembukuan keuangan kita, pasti kita akan concern pada pembukuan keimanan kita. Saya defisit atau tidak? Nah, sesungguhnya apabila manusia selalu mengingat kematian, maka sebenarnya dia akan dimuliakan dalam 3 hal.
dia akan selalu mensegerakan diri untuk bertaubat. Karena merasa defisit terus. Amal ibadahnya merasa defisit terus. Kerjakanlah kebaikan, beribadahlah seakan-akan kita akan mati besok. Ya? Lalu yang kedua, hati yang selalu berqanaah. Dan yang ketiga adalah kita akan lebih giat beribadah. Wahai saudaraku sesama muslim, marilah mulai sekarang, ketika kita sudah bersama-sama bertemu dalam sekolah panguripan kali ini, kita kembali bermuhasabah. Apakah iya saya ini besar pasak daripada tiang dalam hal keimanan? Apakah iya saya ini tekor, bahkan bangkrut, saat setiap harinya lebih banyak kita habiskan waktu untuk memikirkan dunia, bahkan melakukan keburukan di dunia, daripada berpikir tentang akhirat. Boro-boro kita berpikir tentang kematian. Untuk berbuat kebaikan setiap harinya pun kadang-kadang kita minus. Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan kita mungkin yang tanpa kita sadari kita lakukan, padahal kita juga tahu itu nggak boleh. Contoh bergibah, ngomongin orang. Ketika kita bergibah, ngomongin orang, apalagi kejelekan orang, dijamin pasti asik. Dan kita juga tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Tapi karena asyik dan kita terlena dengan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, maka kita melakukan itu. Marilah mulai sekarang kita tata pembukuan kita, pembukuan keimanan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang besar pasak daripada tiang dalam hal keimanan. Marilah mulai sekarang, yang belum membuat pembukuan keimanan, kita buat pembukuan keimanan. Kita bersibuk-sibuk mencatat dalam pembukuan itu berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita, berapa amalan yang sudah kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Dan bagaimana supaya kita bisa tergerak hatinya untuk membuat pembukuan keimanan? Ingat satu hal, yaitu kematian yang entah kapan menghampiri kita. Tapi satu hal pasti. Baik saudaraku sesama muslim, di waktu yang singkat tadi kita sedikit melakukan sharing tentang satu hal yang mungkin luput dari apa yang kita pikirkan. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang terlalu terlena dengan duniawi ini. Saya Monik Ani Putra, sampai ketemu lagi pada sekolah panguripan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.